Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sedikit tentang asal-usul berdirinya Candi Prambanan. Mohon disimak sampai selesai, supaya tidak salah paham dalam memahami pembahasan kali ini. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang merupakan kompleks percandian Hindu terbesar di Indonesia. Berdasarkan cerita rakyat yang beredar, konon Candi Prambanan dibangun oleh bangsa Jin di bawah kendali Bandung Bondowoso. Sebagai persyaratan untuk melamar Roro Jonggrang yang cantik jelita. Pada saat itu, Roro Jonggrang memberikan persyaratan untuk dibangunkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Sayang pembangunan tersebut gagal karena siasat cerdik dari Roro Jonggrang. Mengetahui hal itu, Roro Jonggrang kemudian dikutuk oleh Bandung Bondowoso yang murka menjadi sebuah arca batu untuk melengkapi candi ke-1000. Seperti cerita rakyat pada umumnya, kisah ini hanyalah sebuah dongeng dari mulut ke mulut yang belum tentu kebenarannya. Pembangunan Candi Prambanan diceritakan dalam prasasti Siwagra. Candi Prambanan mulai dibangun oleh Rakai Pikatan sekitar tahun 850 Masehi sebagai tandingan atas kompleks percandian Buddha, Candi Borobudur dan Candi Sewu. Pembangunan candi ini menjadi tanda kembali berkuasanya Wangsa Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait persaingan wangsa kembar yang saling berbeda keyakinan, Wangsa Sanjaya penganut Hindu dan Wangsa Shailendra penganut Buddha. Candi Prambanan sendiri dipercaya sebagai persembahan untuk Trimurti, 3 dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Berdasarkan prasasti Siwagra, kompleks Candi Prambanan sebenarnya bernama Siwagra yang bermakna rumah Siwa. Trimurti memang dimuliakan dalam kompleks candi ini, namun Siwa Mahadewa menempati ruang utama di Candi Siwa. Nama Prambanan merujuk pada nama desa tempat candi ini didirikan, diduga berasal dari perubahan nama dialek bahasa Jawa, dari istilah teologi Hindu para Brahman yang berarti Brahman Agung. Pembangunan Candi Prambanan memakan waktu selama ratusan tahun, dimulai oleh Rakai Pikatan, lalu dilanjutkan oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Secara berkelanjutan Candi Prambanan terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Daksa dan Raja Tulot. Setelah selesai dibangun dengan megah, Candi Prambanan menjadi Candi Agung Kerajaan Mataram, tempat berlangsungnya berbagai upacara agung kerajaan. Sementara ibu kota Kerajaan Mataram saat itu berada tak jauh dari Prambanan, di dataran Kewu. Sejak Empu Sindok bertahta menjadi raja dan mendirikan Wangsa Isyana, pada tahun 930-an, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur. Perpindahan tersebut diduga karena perebutan kekuasaan atau letusan hebat dari Gunung Merapi. Setelah perpindahan ibu kota, Candi Prambanan perlahan mulai ditelantarkan dan runtuh. Gempa bumi yang terjadi pada abad ke-16 benar-benar telah meruntuhkan Candi Prambanan. Seiring dengan bergantinya waktu, banyak masyarakat dari luar yang mulai bermukim di sekitar bekas reruntuhan Candi Prambanan. Penduduk setempat mengetahui keberadaan Candi Prambanan, namun mereka sama sekali tidak tahu menahu latar belakang sejarah sebenarnya, tentang siapakah raja dan kerajaan apa yang membangun monumen megah ini. Sebagai hasil imajinasi, diilhami dari penemuan arca Durga di dalam kompleks Candi Prambanan, maka muncullah cerita legenda Roro Jonggrang dengan segala fantasinya. Ketika Britania Raya menguasai Jawa, C.A. Lons yang berkebangsaan Belanda pada tahun 1733 menghebohkan dunia, karena mengaku menemukan reruntuhan Candi Prambanan. Penggalian dan pemugaran mulai dilakukan sejak saat itu, di mana negara Indonesia belum terbentuk. Setelah merdeka, proses pemugaran terus dilanjutkan hingga dianggap selesai pada 1953, meskipun masih banyak candi yang runtuh. Proses pemugaran memakan waktu lebih dari 200 tahun, dan belum sepenuhnya selesai hingga kini. Hal ini dikarenakan Candi Prambanan sangatlah besar dan megah, sedangkan saat ditemukan kondisinya berupa runtuhan batu yang menggunung. Candi Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan budaya UNESCO pada tahun 1991, dan selain itu, candi ini juga dinobatkan sebagai yang terindah di Asia Tenggara. Arsitektur Candi Prambanan ini tinggi dan ramping, mirip dengan percandian Hindu lainnya. Candi utama adalah Candi Siwa yang menjulang setinggi 47 meter di tengah kompleks gugusan candi lainnya yang lebih kecil. Sebagai salah satu yang termegah dan terindah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi ikon pariwisata Yogyakarta, yang mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara.
Itulah sedikit penjelasan tentang asal-usul Candi Prambanan yang selama ini sudah menjadi kontroversi di kalangan halayak umum. Semoga bisa bermanfaat.
Nah guys, udah tahu kan sejarahnya Candi Prambanan? Kali ini saya akan bawa kalian ke Candi Sewu. Candi Sewu atau Manjusrigera adalah candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi yang berjarak hanya 800 meter di sebelah utara Candi Prambanan. Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Candi Sewu berusia lebih tua daripada Candi Borobudur dan Prambanan. Meskipun aslinya memiliki 249 candi, oleh masyarakat setempat, candi ini dinamakan Sewu yang berarti 1000 dalam bahasa Jawa. Penamaan Candi Sewu sendiri berdasarkan kisah legenda Loro Jonggrang. Secara administratif, kompleks Candi Sewu terletak di Dukuh Benar, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan prasasti Kelurak yang berangkat tahun 782 dan prasasti Manjusrigera yang berangkat tahun 792 yang ditemukan pada tahun 1960. Manjusri adalah salah satu bodhisatwa dalam ajaran Buddha. Candi Sewu diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi, pada akhir masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran sendiri diperkirakan bertahta pada tahun 746 sampai tahun 784, adalah raja yang termasyhur dari kerajaan Mataram kuno. Kompleks candi ini mungkin dipugar dan diperluas pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, seorang pangeran dari dinasti Sanjaya yang menikahi Pramodawardhani dari dinasti Sailendra. Setelah dinasti Sanjaya berkuasa, rakyatnya tetap menganut agama sebelumnya. Adanya Candi Sewu yang bercorak Buddha berdampingan dengan Candi Prambanan yang bercorak Hindu menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu di Jawa, umat Hindu dan Buddha hidup secara harmonis dan adanya toleransi beragama. Karena keagungan dan luasnya kompleks candi ini, Candi Sewu diduga merupakan candi Buddha kerajaan, sekaligus pusat kegiatan agama Buddha yang penting pada masa lalu. Candi ini terletak di Lembah Prambanan yang membentang dari lereng selatan Gunung Merapi di utara, hingga Pegunungan Sewu di selatan, di sekitar perbatasan Yogyakarta, dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di lembah ini tersebar candi-candi dan situs purbakala, yang berjarak hanya beberapa ratus meter satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan kawasan penting, artinya dalam sektor keagamaan, politik, dan kehidupan urban masyarakat Jawa kuno. Pecahan batu candi berserakan di atas tanah, retakan dan rekahan antar sambungan batu terlihat. Untuk mencegah keruntuhan bangunan, kerangka besi dipasang di keempat sudut bangunan untuk menunjang dan menahan tubuh candi utama. Meskipun situs dibuka kembali untuk pengunjung beberapa pekan kemudian setelah gempa pada tahun 2006, seluruh bagian candi utama tetap ditutup dan tidak boleh dimasuki demi alasan keamanan. Kini setelah dipugar, perancah candi utama telah dilepas dan pengunjung dapat memasuki ruangan dalam candi utama. Kompleks Candi Sewu adalah kumpulan candi Buddha terbesar di kawasan sekitar Prambanan. Berdasarkan temuan pada saat pemugaran, diperkirakan rancangan awal bangunan hanya berupa candi utama berkamar tunggal. Dan candi ini kemudian diperluas dengan menambahkan struktur tambahan di sekelilingnya. Pintu dibuat untuk menghubungkan bangunan tambahan dengan candi utama dan menciptakan bangunan candi utama dengan 5 ruang. Ruangan utama di tengah lebih besar dengan atap yang lebih tinggi, dan dapat dimasuki melalui ruang timur, dan kini tidak terdapat patung di kelima ruangan ini. Akan tetapi berdasarkan adanya landasan atau singgasana batu berukir teratai di ruangan utama, diduga dahulu dalam ruangan ini terdapat arca Bodhisatwa Manjusri, atau Buddha dari bahan perunggu yang tingginya mencapai 4 meter. Akan tetapi kini arca itu telah hilang, mungkin telah dijarah untuk mengambil logamnya sejak berabad-abad lalu. Begitulah pembahasan kali ini tentang berdirinya Candi Sewu, dan semoga pembahasan ini bisa menambah ilmu sejarah untuk kalian semua.